Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menunjukkan sikap berbeda dalam memandang perbuatan korupsi. Apabila dulu lantang menginginkan koruptor dihukum mati, pria yang akrab disapa Nul ini kini mengharapkan amnesti setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker. Sikap Nul tersebut agaknya berbanding terbalik dengan pernyataannya pada 2022 lalu. Ketika itu, relawan pendukung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu menyatakan dukungannya agar koruptor dihukum mati. Hal itu ia ungkapkan ketika melaporkan dosen Ubedillah Badrun atas dugaan fitnah ke Polda Metro Jaya. Semua yang namanya kritik dan laporan berbasis data saya mendukung. Dukungan Nul terhadap hukuman mati untuk koruptor juga terekam dalam jejak digital di unggahan akun X miliknya, Wamenoel98. Bahkan, ia sempat mengunggah foto ketika menandatangani fakta integritas yang berisi komitmen agar pejabat negara yang terbukti korupsi dihukum mati. Dalam foto itu, Nul bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, era Jokowi, Benny Ramdhani. Tak hanya itu, Nul juga sempat menyoroti kasus korupsi bantuan sosial, Bansos, COVID-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Ia mendesak agar para pelaku korupsi dana Bansos dihukum mati. Segala ucapan dan cuitan Nul itu seolah tak ada artinya setelah ia kini dibalut rompi oranye KPK tanda tersangka korupsi. KPK menetapkan Nul dan 10 orang lainnya sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Rabu, 20 Agustus 2025, lalu. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan, Nul diduga menerima 3 miliar rupiah dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara yaitu saudara IEG, Immanuel Ebenezer, sebesar 3 miliar rupiah pada Desember 2024, kata Setio dalam konferensi pers, Jumat sore. Setio menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi. Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih, kata Setio. KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Rp3 miliar yang dinikmati oleh Nul. Setio menuturkan, praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak 2019 ketika Nul belum bergabung ke kabinet. Namun, setelah menjadi orang nomor 2 di Kemenaker, Nul justru membiarkan praktik korup tersebut terus berlanjut, bahkan ia ikut meminta jatah. Peran IEG, Immanuel Ebenezer, adalah dia tahu, dan membiarkan bahkan kemudian meminta. Jadi artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengatuan oleh IEG, kata Setio. Setio mengatakan, selain mendapatkan Rp3 miliar, Nul juga mendapatkan motor merek Ducati. KPK menduga motor itu dibeli secara off the road sehingga tidak dilengkapi surat BPKB dan STNK. Berdasarkan hal tersebut, Setio menduga pembelian motor tersebut disengaja agar tidak diketahui dan dipasang plat kosong. Ini setidaknya mengindikasikan supaya tidak diketahui dulu kemudian dipasang plat yang kosong tidak tahu dapatnya dari mana. Nanti akan didalami, tapi proses pengurusan di Samsat belum dilakukan, ucap dia. Jangan lupa subscribe ya!